Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang satu minggu terakhir ini secara pergerakan mulai membaik walaupun ISG secara teknikal masih melanjutkan downtrendnya. Tapi ternyata pada saat kenaikan ini BlackRock dan investor besar dunia lainnya terpantau mulai distribusi saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu 1-3 berita dengan judul investor kakap yang melakukan aksi jual dan borong saham UMVR. Ya, kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Di tengah tekanan kinerja sejak tahun lalu, sejumlah nama di jajaran pemodal teratas UMVR marak melakukan aksi lepas saham dan membeli kembali saham emiten konsumer berkode UMVR tersebut. Jadi kita baca sekilas beberapa investor besar yang terpantau melepas dan membeli saham UMVR. Jadi dari data Bloomberg hari Rabu tanggal 12 Maret kemarin, State Street Corp terpantau merupakan salah satu perusahaan yang sepanjang Maret melepas saham UMVR. Selain perusahaan ini bisa kita lihat BlackRock juga terpantau melepas saham UMVR sebesar 2,53 juta lembar pada akhir bulan lalu. Jadi terpantau memang BlackRock mulai keluar sejak Oktober tahun 2024. Selain BlackRock ada juga Credit Agricole Group yang melakukan distribusi. Dan bisa kita lihat Mitsubishi UFJ Financial Group ini juga terpantau distribusi. Dimensional Fund juga melakukan distribusi dari pada saham UMVR. Dan untuk analis bisa kita lihat dari 29 analis yang mengulas saham UMVR, hanya satu analis yang masih merekomendasikan untuk beli yaitu Mirae Asset Sekuritas dengan target harga itu di 1.700. Sisanya 15 analis menyarankan hold dan 13 lainnya merekomendasikan untuk jual. Target harga rata-rata 12 bulan itu berada sekitar 1.409,60 dengan return 8%. Dan untuk perusahaan besar atau investor besar yang melakukan akumulasi, itu ada Wisdom Tree Inc. yang terpantau masih melakukan akumulasi. Selain Wisdom Tree Inc. bisa kita lihat ada Flexia Trust yang juga melakukan akumulasi. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal UMVR bisa kita perhatikan dari awal Maret mulai membentuk high low. Jadi mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi memang satu minggu ini UMVR masih tertahan di resisten 1400 dan garis EMA50. Selalu saya jelaskan di video setiap kali saya post. Apabila kita entry saham downtrend, selama belum berhasil naik di atas garis EMA50 atau 150 secara teknikal itu masih belum oke. Masih belum bisa kita konfirmasi akan uptrend walaupun sudah naik lumayan tinggi. Yang bisa kita lihat UMVR sebelumnya sempat menyentuh harga 1000, setelah itu berhasil rebound dari support psikologis membentuk high low ke 1400. Jadi kenaikan memang lumayan tinggi, tapi tetap saja karena belum berhasil break, potensi untuk kembali melemah masih sangat besar. Sebelumnya juga bisa kita perhatikan sini, beberapa kali juga UMVR berhasil rebound tapi tertahan di garis EMA50 dan dipaksa bergerak turun kembali. Jadi untuk UMVR, memang secara teknikal apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar harga 1000 ini masih bisa di hold. Karena cara pergerakan selama masih kuat di atas 1150 sampai 1200 ini masih belum membentuk low. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau satu minggu ini masih masuk. Jadi pada penurunan hari Jumat, asing terpantau masih masuk akumulasi. Dan di broker summary pun menarik, pada pedagang hari Jumat ini terpantau masih ada akumulasi. Tapi untuk entry, apabila teman-teman berusaha entry, misalnya tetap wait and see. Apabila minggu depan atau hari Senin UMVR gagal naik kembali di atas 1300, maka potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1150 sampai 1200 masih lumayan besar. Dan ini juga masih bisa kita coba pantau untuk buy di sekitar 1300 apabila UMVR masih bisa bertanda naik, atau tunggu kembali di sekitar zona support ini untuk buy on support. Jadi UMVR selama masih kuat di atas 1150 secara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik menuju 1400 sampai garis EMA50 yang saat ini sekitar 1420. Tapi jika terpantau minggu depan UMVR masih lanjut turun dan malah turun bawah 1150, sebaiknya jangan entry karena secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan, masih ada potensi untuk membentuk low dengan target penurunan ke support psikologisnya di harga 1000. Selanjutnya saya coba analisa saham ACE yang dalam satu minggu turun sangat dalam. Bisa kita lihat secara teknikal memang ACE juga tidak oke.
Dan bisa kita lihat ini juga contoh yang sangat bagus. Kenapa pentingnya garis EMA 50-150. Untuk S juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-150 selalu gagal. Setelah gagal bisa kita lihat masih terus membentuk lower low. Dan saat ini mencoba untuk bertahan di support psikologis di harga 500. Ini cara support atau cara candle 500 masih berupa support lumayan kuat. Hari Jumat kemarin S sempat opening di atas setelah menyentuh 500 sebelumnya, sempat naik ke sekitar harga 540 tapi ternyata terkoreksi kembali ke 500. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk perdagangan S, bisa kita lihat menariknya asing 1 minggu terakhir masih masuk, tapi penurunan hari Jumat ini ada distribusi besar. Jadi untuk S apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa wait and see dulu, lihat apakah minggu depan S masih bisa bertahan dan rebound dari harga 500. Ya, apabila masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau lumayan solid, misalnya secara teknikal masih bisa coba spekulatif buy di sekitar daerah support kuatnya di sekitar 500 dan target swing jangka pendek di 550. Jadi tetap saja selama belum berhasil naik di atas resisten 550, masih belum membentuk high low, secara teknikal masih ada potensi untuk kembali melemah ke 480. Jadi walaupun bisa bertahan dari rebound dari 500, teman-teman tetap harus disiplin karena ingat secara teknikal S masih bergerak sangat downtrend. Bisa saja itu hanya teknik rebound sementara satu masih melanjutkan penurunan. Apalagi jika terpantau berhasil rebound tapi tidak ada akumulasi besar. Selanjutnya saya juga akan coba update INKP. INKP bisa kita lihat dari Maret sampai sekarang INKP mulai sideways. Tapi jika kita perhatikan pada pedagang hari Jumat, INKP masih mencoba untuk bertahan di sekitar harga 4.800. Sedangkan resisten kuat saat ini ada di 5.000 yang merupakan resisten psikologisnya. Beberapa kali INKP mencoba untuk naik dalam 2 minggu terakhir ini di atas 5.000, INKP masih gagal. Dan saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar 4.800. Apabila tembus secara teknikal, INKP masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.600 sampai 4.550. Tapi jika kita perhatikan broker summary ini memang agak bisa kita perhatikan di sini. Menariknya, dalam beberapa hari terakhir, asing mulai masuk dan penurunan 1% lebih kemarin ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi menarik apabila memang INKP ternyata minggu depan masih bisa bertahan dan rebound di 4.800. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di sekitar 4.800. Apabila minggu depan INKP berhasil rebound di atas 4.800 bisa coba entry dengan target swing di 5.000. Atau hold saja terus selama 4.800 tidak tembus untuk tren jangka menengah dengan target berjauh sekitar 5.300 sampai 5.500. Tapi ingat, jika terpantau INKP kesulitan untuk break 5.000 secara teknikal, INKP masih belum oke, masih ada potensi untuk kembali turun menembus 4.800 dan melanjutkan penurunan. Karena 5.000 masih berupa resisten lumayan kuat untuk INKP. Selanjutnya untuk saham Tekim juga bisa kita lihat hampir mirip dengan saudaranya untuk INKP, secara pergerakan hampir sama. Saat ini Tekim mencoba untuk bertahan di support 4.700. Bisa kita perhatikan pada akhir Februari, Tekim sempat mengetes 4.700 masih bisa bertahan dari rebound, sempat naik di atas 5.000. Tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun candlenya lumayan solid karena menyentuh harga 5.000. Dan bisa kita lihat ini kembali melemah dan berada bawah harga 5.000 kembali. Dan secara teknikal pun memang Tekim saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Setelah sebelumnya sempat rebound tapi mencoba break kedua garis EMA ternyata gagal dan bisa kita lihat masih terus membentuk low low. Dan saat ini mulai mencoba sideways, tapi ingat penurunan hari Jumat ini masih ada potensi Tekim untuk malah minggu depan break harga 4.700 menuju support berikutnya di sekitar 4.500. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk Tekim, asing dalam beberapa hari terakhir mulai masuk akumulasi walaupun jumlah tidak besar, tapi di broker summary terpantau pada penurunan hari Jumat ini juga masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak sebesar INKP. Jadi untuk Tekim, secara teknikal menurut saya masih belum oke. Apabila minggu depan gagal bertahan di 4.700, menurut saya masih belum menarik untuk coba entry, karena secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke 4.500 sampai 4.400. Apalagi pada perdagangan hari Jumat, ini tidak ada akumulasi besar. Jadi jika kita harus pilih antara Tekim dan INKP, menurut saya lebih oke coba perhatikan INKP. Walaupun secara teknikal memang hampir mirip, rata-rata apabila salah satu naik, harusnya yang lain juga ikutan bergerak naik. Tapi untuk inflow, menurut saya lebih oke saat ini adalah INKP.
Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.